Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi sama aku. Apa kabar Bunda dan keluarga hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Amin. Bunda, dalam kesempatan kali ini aku memulainya dengan sebetulnya jalan kaki pagi ajak anak-anak. Ini di daerah rumah orang tuaku. Jadi kami perginya sama ibuku Bunda. Nah, biar nggak terlalu jauh anak-anak jalan kakinya, nah itu ada ibuku di samping abam nih. Biar nggak terlalu jauh jalan kakinya, jadi kita naik angkot dulu nih. Sekalian juga anak-anak aku kenalkan ke kendaraan umum yang paling sering kami lihat, yaitu angkutan kota ini. Dan kayaknya Bunda juga udah bisa tebak sendiri ya, ini hari apa? Ya Bunda, ini tuh hari Minggu, jadi kami tuh emang sengaja mau ajak anak-anak ke Car Free Day-nya Kota Cimahi di Pemkot Cimahi. Nanti Bunda bisa lihat sendiri kami mau ngapain di sana. Tapi sebelum sampai ke Pemkot Kota Cimahi, kami setelah turun angkot tadi harus jalan kaki lagi Bunda. Nah ini di perjalanan jalan kaki kami, Kak Sakif nemuin kucing lucu ini Bunda. Ini tuh bersih banget. Sebetulnya kami nggak tahu ini kucing ada pemiliknya atau enggak. Kalau memang ada pemiliknya dan nonton videoku, ini mohon maaf ya nggak izin dulu. Tapi bersih banget Bunda, ini pasti ada pemiliknya kayaknya. Dan Kak Sakif tuh kalau udah lihat hewan dan pengen banget pegang tuh harus banget pegang. Katanya pengen sayang-sayang, pengen gendong katanya. Jadi ya kalau belum berhasil, terus aja berusaha sampai berhasil. Ini pun sebetulnya dibantuin sama ibuku tangkap kucingnya. Karena emang kucingnya tuh lagi kumincir kalau bahasa Sundanya Bunda ya. Jadi ini tuh anak kucing yang lagi aktif-aktifnya banget. Tapi karena akhirnya berhasil, jadi ya kami bisa melanjutkan perjalanan Bunda. Untuk Bunda yang mengikuti videoku, pasti tahu banget deh yang di videoku jalan-jalan di Ciwok. Itu kalau Kakang Sakif udah pengen pegang hewan yang dia lihat, meskipun lagi jalan tuh ya, kekeh aja harus berhasil pegang. Itu dia ikut-ikutin sampai berhasil, sampai tetes darah penghabisan deh pokoknya. Kayaknya emang udah bakatnya penyayang hewan. Jadi ya kalau dia udah bilang Kakang pengen sayang-sayangin hewan itu mu, ya dia usahain sampai bisa berhasil. Ini pun sampai rumah dia terus-terusan bilang, "Mu, Kakang jadi pengen punya anak kucing, Mu." Terus aja bilang begitu. Tapi ini pun kami sedang mempertimbangkan sih Bunda. Nah, ini lanjut. Kita udah sampai Pemkot Kota Cimahi dan ini Kakang Sakif pengen naik odong-odong kereta ini Bunda. Tapi Abam gak ikut naik karena Abam tuh ketiduran di jalan Bunda. Jadi dia tuh udah ngantuk, kayaknya memang ini waktu tidurnya dia. Apa entah itu karena kecapean tadi jalan kaki ya. Jadi Abam lagi tidur di gendonganku. Dan kalau Bunda ikutin videoku sampai akhir, nanti Bunda jadi tahu bagaimana cara kami menghabiskan weekend dengan ekonomis dan menyenangkan menurut kami. Nah ini, karena ini udah siang, jadi teteh-tetehnya udah mau tutup. Ini pun lagi beres-beres. Kak Sakif tuh tadi mainnya juga udah lama sih Bunda. Jadi ya udah sekalian aja aku bilang sama Kak Sakif kan, Kang sekalian bantuin teteh-tetehnya beres-beres, aku bilang gitu. Kakak Sakifnya mau aja, seneng malah. Kalau Bunda di rumah, cara menghabiskan weekend dengan ekonomis, tapi lebih tepatnya sebetulnya ajak jalan anak-anak dengan ekonomis versi Bunda. Gimana nih? Boleh dong sharing ke aku? Terakhir nih, kegiatan Kakak Sakif dan Abam di Pemkot Kota Cimahi. Sayang-sayang kuda. Ini tuh emang mereka nggak mau naik sih Bunda, emang pengen sayang-sayang aja katanya. Jadi ya udah sebelum pulang Kakang Sakif sayang-sayang kudanya. Ini Abam tuh sebetulnya awal-awalnya agak ragu, tapi aku nggak sempat videoin. Akhirnya dia juga sayang-sayang kudanya sih. Oh iya Bunda, selain aku ajak anak-anak jalan-jalan ke Pemkot Kota Cimahi, aku pun nanti akan ajak mereka jalan-jalan ke salah satu taman di Kota Bandung. Jadi taman yang mau kita tuju di sore hari nanti itu ada playground ya Bunda. Jadi ada tempat bermain anak-anaknya.
Nanti Bunda bisa lihat sendiri deh, kami mau ngapain aja di sana. Tapi sebelum sampai ke situ, aku mau ajak Bunda untuk talk parenting nih, tentang tanda jika kita telah membesarkan anak yang manja. Menarik bukan? So, tonton videoku sampai selesai ya Bunda. Aku yakin sekali tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang dengan sengaja mendidik anaknya agar mereka tumbuh menjadi anak yang manja. Oleh karena itu, kemungkinan besar anak yang manja tumbuh dari orang tua yang memiliki pola asuh, pola didik yang tanpa sengaja, tanpa mereka sadari, mengantarkan anaknya hingga mereka memiliki kepribadian yang manja. Berikut beberapa tanda jika orang tua telah membesarkan anak manja. Yang pertama, membiarkan perilaku negatif anak. Kita mungkin sering menyaksikan, ada loh orang tua yang dengan alasan, maklumlah namanya juga anak-anak, lalu membiarkan segala perilaku buruk anak walaupun sudah tahu bahwa hal tersebut salah dan tidak baik. Jika dibiarkan terus, hati-hati loh Bunda. Perilaku ini malah bisa melekat terus dan terbawa hingga anak besar. Maksudnya, perilaku negatif anak tadi ya Bunda. Selanjutnya kedua, tidak berani menyalahkan anak. Sepertinya ini pun sudah tidak asing lagi, sering kita temui, sering kita saksikan. Biasanya dalam pola asuh orang tua zaman dulu, nenek kakeknya anak-anak, atau orang tua zaman sekarang yang menyerap pola asuh orang tua zaman dulu. Biasanya begini. Anak terjatuh, tersandung batu karena kurang hati-hati dan ia menangis. Orang tuanya berupaya untuk menenangkan anaknya dengan cara langsung menyalahkan batunya. Dasar ya batu, nakal, katanya begitu. Sambil dipukulin biasanya batunya. Padahal kan seharusnya itu menjadi kesempatan anak untuk mengambil pelajaran bahwa ia harus lebih berhati-hati ketika berjalan. Jika kondisi ini menjadi kebiasaan dan terlanjur dianggap hal yang normal, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang suka menyalahkan orang lain loh. Kemudian yang ketiga, selalu melayani semua kebutuhan anak. Ada tipe orang tua yang sibuk banget ngurusin dan melayani semua kebutuhan anak. Mungkin Bunda pun sering menemui orang tua yang seperti ini. Mulai dari merapikan mainan anak, menyiapkan perlengkapan sekolah, bahkan sampai membawakan tas anak ketika pergi sekolah. Jika hal ini terus dilakukan, hati-hati. Anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak bertanggung jawab dan juga manja. Terakhir, yang keempat, tidak tega menolak permintaan anak. Nah, biasanya orang tua yang suka melakukan hal ini beralasan sayang kepada anak. Maka semua permintaan anak, apapun itu, tidak bisa mereka tolak. Hati-hati. Dalam jangka panjang, hal ini akan membuat anak tumbuh menjadi orang yang tidak mau berusaha dan tentu menjadi manja. Karena anak berpikir, buat apa aku susah-susah berusaha? Toh tinggal minta aja, sama bunda atau ayah juga nanti dikasih kok. Hati-hati, jangan sampai ini terjadi ya Bunda. Sebetulnya, intensi orang tua memanjakan anak itu positif, di mana orang tua itu begitu menyayangi anaknya. Namun hati-hati, hal ini tentu tidak baik untuk anak, karena dalam jangka waktu panjang, karakter itu bisa melekat pada diri anak, sehingga anak memiliki kepribadian yang manja, tidak tahan banting, tidak tahu, tidak kuat, tidak siap dengan pahitnya kehidupan. Karena memang orang tuanya tidak pernah mengenalkan mereka bahwa hidup itu tidak selamanya manis. Ada juga loh pahitnya dan kamu harus siap dengan kondisi itu. Nah, di sini peran orang tua yaitu berupaya untuk menyiapkan anaknya agar siap menghadapi masa depan mereka, di mana hal itu tidak selamanya indah dan sesuai ekspektasi mereka. Jadi,
Penting ya bagi orang tua untuk dapat membangun mental anak agar anak memiliki mental pejuang dan tangguh. Selamat berjuang para bunda hebat. Nah, karena ini adalah akhir dari jalan-jalan sore kami sebelum kami pulang, maka berakhir pula video aku kali ini bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bunda.